Shalom sahabat milenial, apa kabarnya hari ini? Semoga pagi ini kita semua ada dalam keadaan yang baik. Inspirasi harian hari ini berjudul Mengapa Kita Suka Bergaul Dengan Orang-Orang Toksik. Sebuah perenungan dari kisah Yoab dan Daud. Dari semua tokoh yang dekat dengan Daud, sepertinya tidak ada yang lebih berpengaruh selain Yoab. Ya, Yoab, seorang panglima perang dari Daud yang sangat jenius, sekaligus Yoab juga adalah keponakan Daud sendiri. Di balik kesuksesan militer Daud, Yoab tidak pernah punya peranan yang tidak penting. Artinya, Yoab selalu tampil dan menjadi orang penting dalam kesuksesan Daud. Dia bukan hanya sekedar seorang panglima perang, tapi ia adalah orang yang sangat dipercaya oleh Daud. Karena dia tidak pernah sama sekali mengkhianati Daud. Tapi walaupun demikian, Yoab juga punya sisi kelam yang tidak pernah dibayangkan oleh orang-orang. Berbeda dengan Daud, Daud punya cinta yang sangat besar kepada Tuhan. Sementara Yoab adalah orang yang oportunis, cenderung egois, dengan sedikit moral yang rusak. Kenapa saya katakan demikian? Bayangkan, di dalam perjalanan karirnya, Yoab telah membunuh dua orang yang dia anggap saingan dalam hidupnya, Abner dan Amasa. Yoab melakukan pembunuhan ini dengan cara yang sama. Bayangkan sahabat-sahabat OI, dia tancapkan pedang ke perut mereka sambil dia cium dua orang ini. Dan ketika Daud mengetahui hal ini, Daud tidak bisa berbuat apa-apa. Tidak ada sama sekali tindakan dari Daud untuk menghukum Yoab. Sebetulnya Yoab adalah orang yang sangat loyal. Ingat, Yoab berpartisipasi dalam kematian Uria. Jadi dia menjalankan tugas dari Daud tanpa protes. Bahkan ketika keluarga Daud terpecah karena kematian Amnon, kemudian Absalom lari, Yoab adalah orang yang punya perhatian untuk mendamaikan Daud dan Absalom. Tapi semua itu rusak. Rusak ketika Absalom membakar ladang milik Yoab. Jadi dengan dendamnya, Yoab pengen sekali bunuh si Absalom. Dan itu terjadi. Ketika Absalom tergantung di pohon, Yoab membunuh dengan tangannya sendiri Absalom, anak Daud. Tidak berhenti di situ saja. Yoab bahkan menghardik Daud, memaksa Daud untuk bertindak sebagai raja yang tegas dan tidak perlu meratapi kematian Absalom. Bahkan di hari kematian, boleh dikat? Yang bahkan di hari kematiannya. Oke, mulai. Bahkan di hari-hari terakhir pemerintahan Daud, Yoab bersekongkol untuk mengangkat Adonia dan menolak Salomo sebagai raja pilihan Tuhan. Dari semua cerita-cerita tersebut, kita tahu bahwa Yoab adalah orang yang toksik. Tapi pertanyaannya adalah, kenapa Daud membiarkan Yoab tetap berada di sisinya? Terkadang teman-teman OIM, Daud memerlukan Yoab sebagai tangan kotornya. Secara tidak langsung, Yoab adalah cermin yang merefleksikan sisi gelap Daud. Dan untuk alasan itulah mengapa Daud tidak pernah menyingkirkan Yoab. Itu jugalah sebabnya kenapa kita suka bersahabat dengan orang-orang toksik, bukan? Kita mungkin risih dengan kehadiran mereka. Tetapi terkadang kita rindu mencium bau busuk yang mereka ciptakan. Nah, bau-bau busuk gosip-gosip murahan, kebobrokan moral. Bahkan kita terhibur ketika mendengarkan cerita yang menjelek-jelekan kehidupan orang lain. Orang-orang toksik ini seperti bangkai. Semakin lama kita simpan, semakin aroma busuk itu dapat tercium. Dan keputusan Daud tidak menghukum Yoab adalah sebuah kesalahan. Akibatnya, anaknya harus mati. Pilihan ada di tangan kita, sahabat OIM. Apakah kita mau seperti Daud? Atau kita memilih untuk meninggalkan sahabat-sahabat toksik yang dapat merusak moral kita dan menentukan akhir kehidupan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, berkat pagi hari ini. Lewat perenungan yang baru saja kami dengarkan dan saksikan bersama-sama. Kami dituntut untuk menjadi orang yang berbeda,
yang boleh bergaul dengan orang-orang yang tentunya tidak memanfaatkan situasi dan tidak merusak karakter kami. Tuhan rindu kami semua memiliki karakter yang suci. Kami punya pergaulan hidup yang suci. Sehingga ketika orang melihat karakter dan pergaulan yang suci ini, mereka boleh melihat sendiri gambaran karakter Kristus terpancar dalam kehidupan kami. Bantu kami Tuhan untuk memenuhi panggilan yang kudus dan mulia ini. Dalam setiap pergaulan kehidupan kami boleh bergaul dengan cara yang benar. Tidak harus melukai orang lain atau menjadi toksik bagi kehidupan siapapun yang ada di sekitar kami. Bahkan kami boleh menggunakan setiap pengaruh daya upaya yang Tuhan berikan kepada kami, agar mereka boleh menyaksikan kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kami, anak-anak Tuhan. Berkati semua teman-teman OYIM, apa saja yang mereka lakukan hari ini berhasil untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih karena Engkau mendengar dan menjawab doa kami, dan membantu kami untuk menjalani hari ini, membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin.